永远都是。崩你一把！灵力爆炸拳！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Ascendan of the Nine Sun. Untuk di episode sebelumnya, kompetisi perebutan tambang telah dimulai. 5 pihak telah bekerja sama untuklah menjatuhkan keluarga Ye, terutama ya untuklah Yunfei. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Baru saja permulaan, keluarga Ye mengalami kerugian. Contohnya seperti Ye Jiang, dia ngestak di rantai karena takut ketinggian. Sedangkan untuk Ye Tianfeng yang terjatuh, berhasil untuklah diselamatkan, tetapi membuat para lawannya maju beberapa langkah. Sehingga ya semuanya menertawakan keluarga Ye, yang katanya mereka semua berbakat. Tetapi ya terlihat sama sekali tidak memiliki bakat apapun. Untuk Ye Tianfeng sebagai kepala keluarga ya meminta kepada 3 keluarga untuklah jaga mulutnya. Karena pertandingan baru saja dimulai, mereka hanyalah membutuhkan hasil. Sedangkan untuk Ye Sui, dia sedanglah berhadapan dengan 3 anggota keluarga Liu. Sayangnya mereka bertiga ini adalah boti. Ini Tonghua isinya full boti guys. Ternyata yang dilempar oleh Yunfei adalah Ye Fan. Dan dia mendarat dengan menghantam mereka bertiga sampai jatuh pingsan. Sedangkan ya untuk Yunfei, dia kembali menghadapi Liu Mubai yang tidak sengaja menabrak tubuh dari Ye Jiang. Mendapati kesempatan ya, Yunfei langsunglah menendang tubuhnya sampai selangkangannya tergesek di rantai besi. Semuanya pun menertawakan dengan kejadian tersebut. Berbeda dengan Yue dan Zhou, itu adalah sebuah kemampuan bela diri yang disebut sebagai selangkangan besi. Ya, setelah menyingkirkan Liu Mubai, entah berhasil atau tidak, Yunfei dan kawan-kawan langsunglah bergerak cepat. Karena untuk keluarga Xi telah berada di depan mereka. Sedangkan untuk keluarga Qin yang diketuai oleh Qin An masihlah berada di belakang. Baginya ini adalah kompetisi yang mudah, jadi tidak perlu untuklah terburu-buru. Ya intinya dia terlalu meremehkan. Sedangkan untuk Yunfei dan kawan-kawan telah berada di hutan purba. Tandanya mereka telah berada di tahap kedua. Di dalam hutan purba ini, rintangan mereka akanlah bertambah, yaitu beberapa hewan buas yang akanlah memangsa mereka. Dan Yunfei tidaklah sengaja melihat panji atau bendera milik dari keluarga Xi. Tanpa basa-basi ya, mereka langsunglah mengejarnya. Sedangkan untuk Ye Jiang yang sebelumnya ditabrak dan terpental, dirinya selamat berkat jaring laba-laba. Tetapi ya, yang tidak dia ketahui, jaring ini sangatlah besar. Tandanya, laba-labanya juga pasti besar. Sedangkan untuk Yunfei, meminta kepada mereka bertiga, haruslah berhati-hati. Karena tidak mungkin keluarga Xi membiarkan bendera mereka terlihat begitu saja. Sudah pasti ya, itu adalah jebakan. Baru aja diomongin, mereka mendapati serangan dari ekor ular piton emas hitam api yang telah dikendalikan oleh si Xiaotie. Dan Yunfei meminta kepada kawan-kawannya untuklah mengulur waktu. Dia akanlah memikirkan cara untuklah melawannya. Sedangkan untuk Xiaodi, dia meremehkannya. Karena dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuklah mengalahkannya. Karena yang dia bawa ini adalah hewan tingkat 8. Meski begitu, mereka tetaplah mengulur waktu dan percaya kepada Yunfei. Ternyata Xiaodi bisa untuklah mengendalikan piton emas api ini berkat dari pasukan bayaran Infeng.
dia telah diberikan seruling besi. Maka dengan begitu ya, piton emas hitam api ini bisalah dikendalikan oleh putrinya. Dan saat ini mereka sangatlah yakin Yunfei tidak akanlah selamat melawan piton tersebut. Tetapi secara tiba-tiba, Ye Tianfeng memiliki rencananya sendiri. Dia akanlah menancapkan bendera ini sendiri, dan mereka berdua haruslah mengulur waktu. Mendengar ini, Ye Sui langsunglah mencurigainya, dan secara tidak disengaja ya, dia teringat dengan mata-mata keluarga Ye yang telah bekerja sama dengan 3 keluarga besar. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan olehnya. Yunfei masih butuh perlindungan mereka. Alhasil, Ye Sui membiarkan Tianfeng begitu saja. Sebetulnya ya, ini adalah keputusan yang benar. Sehingga pertarungan mereka tidaklah bisa dihindari. Sangat disayangkan ya, kemampuan mereka berdua sangatlah mustahil untuk mengalahkan ular piton api emas hitam ini. Setelah mereka babak belur, Ye Qiang berhasil selamat dari kejaran monster laba-laba dan dia juga ikut-ikutan menyerang. Akan tetapi, percuma saja. Bahkan ya, dia lebih buruk daripada mereka berdua. Serangan yang dikerahkan oleh Ye Qiang sama sekali tidaklah mengenainya, alias serangannya meleset guys. Alhasil, dia pun dihempaskan dan kembali terpental jauh. Sedangkan untuk Yunfei, akhirnya dia mendapati solusi, yaitu teknik gaib pengendali hewan. Waduh, setelah mendapatinya, Yunfei langsunglah menerjang dan memberikan beberapa pukulan sampailah ular ini terjatuh. Dan Yunfei akanlah memberikan pelajaran kepada Xiaodi karena ya dialah yang telah memasang jebakan ini. Dan Xiaodi mengungkapkan dia sama sekali tidaklah peduli menang atau kalah dalam kompetisi perebutan tambang. Yang hanya dia inginkan dalam kompetisi ini ya, dia haruslah memastikan kematian darinya. Yunfei langsunglah menantang. Dia akanlah melihat apakah dirinya mempunyai kemampuan atau sama sekali tidak. Sehingga seruling besi kembali dimainkan dan ular piton api ini mengeluarkan serangan. Sayangnya ya serangannya langsunglah dipatahkan dan Yunfei memperlihatkan teknik gaib pengendali hewan berupa wujud yang begitu sangatlah besar dan dia berteriak enyahlah. Sehingga mutiara yang mengendalikan tubuh dari ular piton langsunglah hancur. Dan dengan begini ya, ular tersebut berhasil untuklah diselamatkan. Dan Yunfei membiarkan ular ini bebas begitu saja. Melihat ularnya pergi begitu saja ya, Xiaodi langsunglah ketar-ketir. Untuk Yunfei ya, dia sudah benar-benar begitu muak kepadanya. Alhasil, jarum perenggut jiwa dikerahkan dan menembus kepala dari Xiaodi. Namun ya, kita tidak diperlihatkan apakah Xiaodi ini benar-benar meninggal dunia atau tidak. Setelah dari itu, Ye Sui memberitahu kepada Yunfei kalau dia haruslah berhati-hati dengan Tianfeng. Mendengar ini, Yunfei mengiyakannya. Sedangkan ya untuk keluarga Xi, yaitu Xi Tianyuan sebagai ayah Xiaodi, sungguhlah marah besar. Dia haruslah memberikan penjelasan tentang semua ini. Tetapi Tianfeng tidaklah peduli, karena kompetisi ini merekalah yang membuat peraturannya, jadi terima saja perbuatan mereka sendiri. Tidak lama dari itu, datanglah 3 sekte yang mencari keberadaan dari Qin-an. Kalian tahu lah ya, kalau Qin-an ini adalah salah satu jenius. 3 sekte yang datang untuklah memperebutkannya. Dari pavilion Xiao Yao, yaitu Tetua Ding, Tetua Wu dari sekte Jiang, Tetua Zhou dari sekte Zhenchang. Dan datang lagi satu orang, yaitu Tetua Du dari sekte Tianyuan. Dia hanyalah membawa satu murid yang bernama Long Yingying. Sedangkan ya untuk Qin-an, dia akhirnya bergerak
Ternyata ya alasan dia berdiam diri di sini untuklah pamer kekuatan. Tetapi dia haruslah dipaksa untuk bergerak karena ya Yunfei berhasil untuklah menyakiti wanitanya. Yang tak lain adalah Xiao Di. Sehingga dia pun melemparkan benderanya dan menuju keberadaan dari Yunfei. Namun tingkah lakunya ini tidaklah membuat Sekte Tianyuan tertarik kepadanya. Karena ya dia kebanyakan gaya. Dan keempat tetua ini tahu kalau mereka sedanglah melakukan kompetisi. Sehingga ya mereka menunggu di puncak gunung untuklah melihat siapa yang akanlah memenangkan kompetisi ini. Sedangkan ya untuk Ye Tianfeng yang telah berada di puncak gunung, ternyata dirinya masih memiliki niat untuklah menancapkan bendera keluarga Ye, dan haruslah dia yang menancapkannya. Tetapi Qin An sudahlah berada di sana untuklah menancapkan benderanya. Beruntungnya saja Yunfei berada di sana dan berhasil untuklah menangkis serta menyingkirkan benderanya yang tidaklah sengaja menghabisi nyawa monster laba-laba, dan Ye Qiang untuk kedua kalinya diselamatkan oleh Yunfei. Dan bisa-bisanya ya dia berada di sana, guys. Untuk Qin An, dia akanlah memberikan pelajaran kepada Yunfei karena ya dia telah berani menyakiti wanitanya. Untuk Yunfei juga membalas, dia begitu sangatlah berani menginginkan wanita yang tidak diinginkan olehnya. Mendengar ucapan tersebut ya, dia pun terprovokasi. Qin An langsunglah menyerang, membuat mereka melakukan pertarungan singkat. Untuk Qin An, dia tidaklah tertarik kepada Yunfei karena untuk saat ini tugas dia yaitu memenangkan kompetisi. Setelah dia berhasil memenangkannya, maka dia bebas untuklah menghancurkan keluarga Ye. Begitu guys rencananya. Dan Yunfei meminta kepada Tianfeng untuklah berikan benderanya. Biarkan dia sajalah yang menancapkan bendera ini. Tetapi Tianfeng sama sekali tidaklah mau. Dialah yang memegang bendera ini, maka haruslah dia yang menancapkan benderanya. Dan hak apa yang dimiliki oleh Yunfei untuklah memerintahnya, sembari mengeluarkan energi spiritual. Waduh, sulit ditebak ya guys. Dan kita bersambung untuklah di episode 8. Untuk episode kali ini, Ye Tianfeng adalah mata-mata bagi keluarga Qin. Tetapi untuk masalah bendera, hanya dia sajalah yang mau menancapkannya. Berarti dia masih memiliki rasa kehormatan sebagai keluarga Ye. Tetapi ini termasuk egois. Entah apa yang dia rencanakan. Mungkin saja ini bukanlah sebuah rencana, melainkan keegoisan dia untuklah bisa mendapati kehormatan dari keluarga Ye. Ya, untuk lebih jelasnya di episode berikutnya guys. Mimin juga penasaran sih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.